nggak nyampe 3 detik bahkan. Tapi kita lihat diskusi yang di belakang dan ini dia cewek. Calvin Winata, Profesor KB, Momo-chan. Bukan tanpa alasan. Sosok player maker yang benar-benar bersinar untuk di game pertama. KDA memang dia tidak terlalu tinggi. Tapi impact dia di dalam team fight dan the whole gameplay. Kalau aku sih lebih suka bagaimana title Shadow Striker itu tetap akan ada di cewek sih. Yang awalnya kita mungkin melihat bagaimana sorotan selalu full terhadap Kairi dengan hero-hero assassin jungle-nya. Iya. Tapi sekarang karena kita lihat bagaimana Kairi dengan Battle of Retribution-nya, dengan utility jungler-nya yang mungkin bisa memainkan tempo jangka panjang, ternyata cewek memanfaatkan hal tersebut. Iya. Makanya yang dari awal mungkin ada dalam lose condition, belum tentu benar-benar 100% lose condition. Apalagi Onyx bisa ngegiring game ini menuju ke arah mid to the late game, Iya. di mana yang posisi cewek di sini udah dapetin semua full item yang dibutuhkan. Tingkat survival ability yang dimiliki sama cewek di arah early menurut aku udah gak perlu diraguin. Meskipun dia akhirnya memang sempat tumbang 2-3 kali. Iya. Tapi menuju ke arah late game kita tahu gimana Cloud ini bersinar. Dan tetap sepertinya ilmu padi sopan santun nomor 1. Ilmu padi menyala abangku. Cewek masih benar-benar menunjukkan bahwa dia mampu berada dalam keadaan winning condition sekalipun dia kalah di early game. Ini. Dan untuk dive in yang dilakukan oleh Hazel, 3 kali, 4 kali bahkan damage dari outer turret. Ya sudah pasti itu udah lebih dari 2000 true damage. Dan bisa diterima secara instan. Beberapa kali juga serangan-serangan yang mungkin diluncurkan oleh teman-teman dari Geek Farm selalu dibatalkan. Hanya karena beberapa kali pick off yang terjadi ini pick off kecil yang sebenarnya menjadi contoh. Dari Suns, lalu dari cewek juga. Bagaimana poking damage yang bisa dipaksakan atau bahkan team fight jangka panjang yang benar-benar harus diunggulkan oleh Geek Farm, tapi nyatanya malah menuju ke tangan dari teman-teman Onyx. Dan gak cuma itu, menurutku ini dia distraction dari Suns dan juga Keyboy membuat cewek serta teman-teman lainnya masih mampu untuk mengembalikan keadaan dan memperlama team fight-nya di dalam area river. Kairi juga punya immortality, sangat sulit sekali untuk di take down. Di sini juga posisinya Wind of Nature di pop out agar cewek tidak bisa ditumbangkan, dan Rose Gold Meteor penyelamat menurutku. Karena manajemen item yang mau bagaimanapun di level MPL itu pasti bakal sering untuk dilakukan. Benar. Gak heran kalau seandainya teman-teman nanti akan lebih banyak menyaksikan yang mungkin kemarin di hari yang kedua sempat tas tunjukkan juga. Immortal ditukar sama Winter ditukar sama Rose Gold Meteor, atau bahkan Guardian Helmet jangan-jangan. Udah terlalu banyak aksi-aksi yang mungkin terjadi dari 13 season MPL kita sudah berjalan. Ya, tapi semua sebenarnya memang thanks to Kairi juga ya. Itu berkat satu momentum yang didapatkan Onyx bisa mengembalikan keadaan dengan semudah itu. Semudah itu. Bahkan bisa dibilang gold yang udah ditabung sama Geek Farm tuh bener-bener langsung pindah, Profesor. Gak ada artinya. Iya, kayak nggak ada artinya. 3000 gold owning gak ada artinya. Yes, dan sementara 18 menit game memang berjalan, Profesor. Iya, 18 menit game berjalan. Secara item kayaknya emang benar-benar gak ada yang benar-benar dominan, tapi Glowing One sekarang udah benar-benar laris banget Momo-chan Ranger Mas. Ini item yang benar-benar jadi fenomena juga untuk para mid laner, sehingga untuk sekarang kayaknya nggak perlu kaget ketika ada Radiant Armor atau bahkan sekalipun ada Athena Shield, Glowing One tetap akan jadi pilihan. Karena mau bagaimanapun secara pokingan damage dan juga efek ketika dipadukan juga dengan Necklace of Durance, ini akan mempermudah bagaimana Glowing One ini berada dalam satu tubuh hero-hero yang berada di lini depan. Frontliner sudah pasti akan tergerus sedikit demi sedikit dengan efek burning tersebut. Ya, dan Rich Guy by UBS School ternyata masih bisa dipegang oleh cewek. Meskipun keadaan yang cukup sulit ya untuk cewek di area early-nya, struggle banget. Itu menurut aku benar-benar kayak Kok tiba-tiba disorot? Apakah ini ada menjadi player of the match untuk seorang Calvin Winata? Dan yes! Wow, 3 point Calvin kill. Winata. No death, 12 assist ya. Ini benar-benar power spike yang lengkap sekali. The untouchable cewek ditambah lagi untouchable. jadi best wingman. Waduh, best wingman secara tidak langsung ya. 12 Karena kan 12 assist secara tidak langsung juga benar-benar berperan aktif sekali dalam tim fight besar. Dan melihat potensi dari cewek untuk saat ini, entah kenapa yang tadi di game pertama benar-benar membukakan mata kita kalau emang ya dia sangat-sangat Gila sih. deserve dengan player of the game. kayak yang kamu bilang Shadow Striker sebenarnya nggak terlalu kelihatan banyak spotlight, Ya. tapi benar-benar datang dan bahkan bisa dibilang sesuai yang dibutuhkan oleh timnya. Iya. Memberikan damage yang begitu luar biasa. Dan bahkan dia nggak tumbang sama sekali di game yang kedua. Di game yang kedua karena mungkin fokusnya adalah menuju ke area dari Boots. Dan proses kelihatan dari Onyx ini mereka benar-benar ngebawain grouping yang lebih maksimal Ya. di game keduanya. Kalau kita lihat sedikit dari highlight, tentunya Boots yang dijadikan target ternyata tidak gentar sama sekali. Dia masih mendapatkan level yang keempat di turtle yang pertama. Membuat zoning out dan barikade team fight yang sangat-sangat beda banget di area turtle. Sehingga Onyx
malah yang bebas banget untuk mendapatkan Barrel of Retribution dari Kairi. Karena kan bedanya di game yang pertama, Boots tumbang. Game yang kedua, Luke-nya yang tumbang. Iya. Makanya itu menjadi pembeda untuk di dua game kita yang sudah dijalankan. Valoisky beberapa kali terpick off. Dan terpick off-nya pun menurutku kurang manis. Karena yang mendapatkan shutdown poinnya, yang mendapatkan last hit poinnya, itu adalah cewek. Ini mana dia berperan sebagai Cloud. Jadi mau bagaimanapun secara item dia bakal ke build up pelan-pelan. Dia pun ketika tidak ada team fight, pasti akan memilih untuk bermain dengan split push. Dan ini juga menjadi momentum dari satu gerakan flanking yang dijalankan oleh Boots dan kawan-kawan. Dan ketika kita melihat bahwa Kairi bermain dengan immortality dan bahkan dia tukarkan dengan durability dan damage yang diberikan oleh Suns dengan Eternal Guard, semua damage-nya benar-benar sangat terbagi rata. Frontliner dari Geek Farm tidak mampu untuk membendung magic damage dari Suns yang begitu tinggi ternyata Momochan. Iya, padahal itu hampir loh jadi momen yang bisa didapatin sama Geek ya. Tapi lagi-lagi ngomongin Onyx udah pasti coverannya akan selalu cepat. Dan cewek lagi-lagi dengan positioning yang baik, dia nggak berhasil untuk di-pick up sama Valoisky. Oh, dan bahkan banyaknya winter item sih. Winter Truncheon yang benar-benar diperhatikan sekali detailnya. Dan seperti biasa, ritualnya nih. Ini dia. Komeng sebagai batu kuntungan. Aduh. Lucky Gem. Iya. Aku kira mau Wing Chun tuh ceweknya tadi. Benar. Mau di Wing Chun tuh. Ya, tapi inilah dia 2 point kill dibandingkan dengan 19 point kill di 18 menit game. Iya. Onyx masih Onyx yang kita kenal, disiplin banget. Perlahan tapi pasti, gak mau terlalu terburu-buru juga ketika melakukan gerakan ofensif. Kalau mereka misalkan udah gak bisa, mereka pasti bakal disengage. Ini yang mungkin menjadi pembeda juga ketika kita melihat bagaimana Geek Farm yang kali ini sepertinya harus benar-benar reset total nih Momochan. Iya. Geek Farm yang kita kenal dengan one for all for one, ternyata tidak muncul untuk di pertandingan kali ini. Sehingga membukakan mata kita kalau sepertinya teman-teman dari Geek Farm perlu melihat kilas balik apa yang menjadi salah satu power spike mereka ketika berada di season ke-12 menjadi runner up dari MPL Indonesia season ke-12 playoff. Tapi lagi dan lagi, Nana yang kali ini di-pick pun ternyata belum menjadi jawaban. Ternyata di MPL masih belum mendapatkan win rate yang cukup baik. Apalagi menjadi debut juga. Dan sama dengan 0% win rate. Namun kita tidak tahu untuk 8 minggu ke depan. Ketika mungkin nanti dihabiskan para mid lanernya, tidak menutup kemungkinan kalau Nana akan muncul ke permukaan. Iya, tapi Nana masih 0% berarti ya. Ya. Untuk di MPL Indonesia season yang ke-13 kali ini. Lagi-lagi apakah mematahkan posisi dari mid lane? Serta Dan satu hal juga- sih. Yes. Serta satu hal itu adalah Luke dengan adanya gerakan dari dia build item attack dengan Ruby sepertinya masih belum terlalu efisien Masih selain belum menjadi roamer ya. Like asset before, best Best wingman. wingman. Ya, Udah karena pasti dia di paling tangan. banyak. 12 assist ya. 12 assist itu dari sosok God Laner. Yang penting damage dealnya tersalurkan. Yang penting ada poking damage dari pasif seluruh itemnya. Ya kan? Eksekusi urusan belakang, Urusan Profesor. belakang, iya. Karena mau bagaimanapun kalau kita lihat dari cara eksekusinya yang sebenarnya diandalkan oleh Kairi, Suns dan juga Boots. Ya cewek tugasnya hanya ingin menggerus HP dari atas sampai dengan bawah. Iya. Yang penting gimana caranya Blazing Duetnya benar-benar bisa efisien. Demon Hunter Sword-nya bisa terjalankan dengan maksimal. 5 stack Demon Hunter Sword damage-nya pun udah maksimal, Yes. 9%. Sehingga hal tersebut yang mungkin perlu diperhatikan kembali oleh teman-teman dari Geek Farm nanti ketika mereka bertemu. Yes, Yes. benar banget. Tapi ya tentunya kita akan melihat golden moment di match kita yang pertama, game yang kedua ini dia. Iya, bisa. Gak ada Petri, gak ada naga. Gimana? Ya udah. Udah boleh. Kalau gitu, Ini guys, dia gua naga. Gas. Harganya, barang guys. Gold 2, gold 2, dan gold 2, gold 2. Bakat juga. Barat gua free, gua free. Lima gua. Gas, we. Cepet gua. Aman. Red Boots, kasih tahu, Bud. Wow. Aman. Kasih tahu sayang gitu dong, Lang.